Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal FRQ dari teman-teman yang mengirim pada tanggal 15 Juni 2022. Oke, langsung saja. Yang terbaru ada 4 soal ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Cara duduk 5 orang anggota OSIS di meja bundar jika ketua, sekretaris, dan bendahara duduk berdekatan. Oke, ini kita membahas tentang peluang ya. Jadi kalau tentang seperti ini, itu kita sedikit hati-hati. Pertama ada 6 orang, katakanlah ini di sini di sini ketua, misalnya. Di sini sekretaris, di sini bendahara, dan iya 2 orang anggota lainnya. Cara duduk 5 orang, nah totalnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, di mana ketua, sekretaris, bendahara duduk berdekatan. Nah jadi ini menggunakan ini ya permutasi siklik ya. Jadi sehingga ini dihitung 1 orang, karena kan nanti mereka bertukar-tukar. Jadi kalau kita hitung totalnya itu adalah n dikurang 1 faktorial. Nah kayak gini. Lalu dikali nih jumlah orang di dalamnya juga nanti dihitung. Berapa tuh? 3 faktorial. Nah, N-nya berapa? N-nya ternyata 3. 3 dikurang 1 faktorial. Ya, lalu dikali 3 faktorial. Berarti 2 faktorial kali 3 faktorial nih. Berarti 2 kali 3 kali 2 kali 1. 2 kali 3, 4, 4 kali 2, 8. Berarti total nilai A itu 8. Nah, 8/45. Kira-kira kalau 8/45 mungkin nggak 45 bagi 8 perbandingan ini? Nggak ada ya. Berarti jawabannya 45 lebih besar dari 8. Alias B ya. A lebih kecil dari B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Nah, ini yang kirim melalui WA ya. Umur sebuah lampu hanya 120 bulan. Berarti ini umur dalam waktu 120. Setiap harinya dinyalakan selama 8 jam. Berarti hidupnya itu sehari 8 jam ya. Oke. Berapakah usia lampu tersebut jika tidak pernah dimatikan? Anggap tidak pernah mati lampu. Berarti kalau sehari semalam 24 jam. Nah, ditanya nilai X. Ini perbandingan terbalik ya. Jadi semakin lama dihidupkan pasti usia lampu tuh makin cepat habis gitu. Karena daya tahan lampu tuh ya seperti kendaraan, makin sering dihidupin pasti ya makin lebih sering rusak ya. Artinya rusaknya itu daya tahannya itu berkurang. Jadi ya karena ini berbanding terbalik, ya udah karena ditanya si X, kita tinggal lihat triknya. 8 ke 24 itu berapa kali atau bagi? Dia cuma 2 ya, kalau nggak kali bagi. Ternyata kali. Kali berapa? 8 ke 24. Ayo, ini 6, ini 8 jam ya. Kali 3 ya. Iya, dikali 3. 8 kali 3, 24. Maka kalau dia berbanding terbalik, jika ini kali, ini bagi lawannya. Nah, gitu ya. Berarti bagi 3. Maka 120 bagi 3, 40 bulan. Ada jawabannya? Ada, Kak. C. Selesai ya. Lanjut ke soal berikutnya. Kali ini soal tentang rata-rata gabungan. Nah, mungkin kalau teman-teman untuk rumus rata-rata gabungan sudah tahu ya, itu rumusnya menggunakan X gabungan X1 kali N1 tambah X2 kali N2 per N1 tambah N2. Nah, tapi kamu yang nggak pakai ini, kenapa? Mungkin sudah dapat di tempat lain atau ini sedikit menghabiskan waktu bagi teman-teman yang agak susah perkaliannya. Nah, kita menggunakan trik urut balik. Jadi dalam urut balik ini mengurutkan nilai terbesar ke yang terkecil. Mari kita mulai. Rata-rata ulangan 5 orang siswa. Berarti kita buat dulu N1-nya kita boleh 5, yaitu 90. Berarti rata-rata gabungan siswa eh, kelompok pertama tadi, kita bilanglah kelas pertama ya, itu 90. Setelah seorang siswa baru yaitu A, si A ini berhasil menyelesaikan ujian, rata-ratanya nilai ujiannya berubah menjadi 85. Berarti ini maksud ceritanya si A itu adalah nilai siswa yang baru ditambahkan. Berarti kelompok si duanya itu si A, nilai ada 1 orang.
dan rata-ratanya itu nggak tahu, kita misalkan M. Nah, setelah mereka digabungkan, maka rata-rata gabungannya jadi 85. Teman-teman boleh pakai rumus ini atau boleh pakai rumus trik abnormal yang Kak Mulia gunakan. Pertama, urutkan dulu. Gabungan itu nilainya selalu di tengah. Siapa? Nih, 85. Buat di tengah. Ini gabungan. Nah, karena 90 ini lebih besar, buatnya di kanan. Oh, ini 90. Berarti ini X2-nya yang ditanya, M ya. Nah, triknya adalah urut balik. Setelah diurutkan, itu nilai perbandingan nanti berbanding terbalik. Maksudnya Kak, oke kita lihat. Ini, nah nilai perbandingannya itu didapat dari mana? Dari jumlah siswanya. Kita lihat N1-nya itu 5, berarti taruh di, ya N1-nya kan 5, taruh di sini. Nah, dibalik ya. X2-nya X2-nya 1, taruh di sini. Jadi sejatinya perbandingannya 5:1. Lalu lihat ya, selisihnya 85 dengan 10, selisihnya 5, ya kan? Ini dengan ini selisihnya 5, Kak. Nah, ini kita belum tahu selisih yang ini dengan ini. Kita misalkanlah X. Sudah 1/5 dikali 5, maka sebelah kiri juga dikali kali 5. 5 kali 5 X-nya 25, berarti bedanya 25 nih dengan M. Ya udah, berarti hasilnya adalah M adalah, kurangkan saja 85 kurang 25. Berarti berapa? 60. Berarti jawaban A-nya bernilai 60. Apakah sudah selesai belum? A-nya 60, B-nya 40. Nah, ini hati-hati kalau bentuknya seperti ini. Apakah bisa langsung A lebih besar dari B? Kalau ada dua pilihan sini, kita cek dulu. Nah, pakai cara apa? Perbandingan ya. A-nya tadi per B, ini 60, ini 40. Dicoret-coret 6/4. Bagi 2 lagi, 3/2. Kali silang, A kali 2 itu 2A, 3 kali B itu 3B. Ada nggak bentuk seperti ini? Ada, Kak. Yaitu apa? Maka opsi yang tadi A lebih besar daripada B itu kalah dia dengan opsi yang lebih pasti. Jadi jawabannya ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir. Nah, makin hari karena makin sedikit yang tes, jadi FR pun kita makin sedikit didapat ya. Total persentase keuntungan Bu Ita menjual emasnya yang telah naik 20% dan 25%. Oke, jadi hati-hati ya. Dalam soal aritmatika sosial atau hitung dagang itu ada namanya diskon ganda, ya. Ada juga namanya kenaikan ganda. Nah, jadi hati-hati. Kalau diskon ganda itu trik abnormalnya ta tambah ku kurang k kali h hapus ujung atau bagi 10. Sedangkan kalau kenaikan itu tataka. Cara cepatnya tataka. Ta tambah k kali h hapus sedikit. Contoh ini ya. Contoh misalnya kita mau beli barang, ini diskon dulu Kak Mulia kasih contoh ya. Diskon. Kita beli barang seharga dapat diskon pertama 50%. Terus kita dapat lagi 30% karena ulang tahun. Apakah diskonnya itu 50 tambah 30 80%? Enggak, ini namanya strategi marketing. Bukan mereka yang bohong, kitanya yang terbatas ilmu. Jadi Kak, nah ini gunanya takukah bukan 80, melainkan menggunakan takukah. Ta tambah 50 tambah 30. Ini ya ta. Ku kurang. K nih, K kali. 50 kali 30. H hapus sedikit ujungnya. Ini dihapus. Sehingga 50 tambah 30, 80. 5 kali 3, 15. Maka 80 dikurang 15, 65%. Berarti total diskonnya bukan 80. Bayangkan, emak-emak kira saat belanja dia dapat potongan 80%, waktu bayar kok beda. Tapi udah malu, oh rupanya 65%. Itu kalau diskon. Nah, kalau kenaikan, contoh di soal ini, kita menggunakan tataka. Nah, ya, jadi beda. Kita langsung aja ke soal ya. Ini 20, ini 25. Berarti pertama tambah 20 tambah 25, Kak. Lalu ta tambah lagi, lalu k kali 20 kali 25, lalu
hapus gitu. Kalau ujungnya 0 boleh dihapus, tapi kalau ada 5 itu taruh koma. Nah, berarti 20 tambah 25 45 ditambah 2 kali 2,5 itu 5, maka totalnya 50%. Apakah udah selesai belum? Si tabel A bernilai 50%, tabel B bernilai 20%. Lagi-lagi perbandingan, coret-coret 5 dengan 2. Hati-hati ya, jangan nanti terbuat mentang-mentang A-nya 5 langsung milih D. Nah, ini yang sering terkecoh. Buat perbandingan dulu. A per B sama dengan 5 per 2 kali silang. 5 A kali 2, 2A. 5 kali B, 5B. Gitu. Berarti ternyata bukan D. Jangan sampai eksekusi akhirnya salah. Jawabannya E ya. Ingat, nilai ini cara nulisnya itu di sini. Nilai ini cara nulisnya di sini. Gitu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.